ta'lim kita terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rasban minad diyami ya Rabbi bi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim walhamdulillahi rabbil. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga besok kita bisa memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu, segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah diampunkan semuanya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sedang sakit, segera mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Tidak henti-hentinya ayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengalahkan ngantuknya kita. Kita bisa mengalahkan malasnya kita. Kalau bukan atas dorongan iman, kalau bukan atas kekuatan Islam, mungkin rasanya berat pagi ini kita datang ke Masjid Ar-Rahman, betul? Apalagi tadi menjelang datangnya subuh, turun hujan rintik-rintik. Kalau memperturutkan hawa nafsu, enaknya kira-kira jam segini ngapain, Pak? Waduh, mantap benar. Enaknya ngapain, Pak? Tidur. Kalau enggak, minum kopi sambil udut depan televisi. Mantap benar. Tapi alhamdulillah bapak-bapak Masjid Ar-Rahman sekarang ini mengalahkan rasa ngantuknya, mengalahkan rasa malasnya, hadir di majlis ilmu untuk salat subuh berjamaah. Kita talabul ilmi, maka insya Allah duduknya kita sekarang di majlis ilmu, la tamussu qalaman wala taktubu harpan. Meskipun kata Nabi, kita nggak bawa catatan, kita nggak nulis apa-apa yang diterangkan, padahal modalnya cuma modal jiping. Tahu jiping? Ngaji kuping. Udah gitu pelor, udah nempel molor. Itu masih jauh lebih baik kata Nabi, khairun laka min itki alfi raqabatin. Lebih utama pahalanya, lebih utama fadilahnya daripada kita membebaskan sebanyak 1000 budak, Pak. Alhamdulillah. Itulah hebatnya kita duduk di majlis ilmu, apalagi tidak terputus dari subuh dilanjut dengan thalabul ilmi sampai datangnya waktu syuruk, kemudian dilanjut dengan sholat rakaat, maka pahalanya serta Rasul disebutkan pahalanya itu setara dengan pahala hajin wa umrotin tamatin. Sempurna kita mendapatkan pahala haji dan umroh kalau dilanjutkan dari subuh dengan thalabul ilmi. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus patutnya kita bersyukur kepada Allah taala karena kita telah diberikan umur yang panjang, telah diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa memasuki berkahnya bulan Sya'ban.
Bulan Sya'ban adalah bulan yang juga Allah muliakan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang menempati urutan ke-8. Begitu sangat mulia ini bulan Sya'ban. Tak heran ketika Nabi menyandarkan Sya'ban ini sebagai bulannya aku. Sebagaimana dalam hadisnya, Syahrul Rajab huwa syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa syahru Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulannya aku. Wa Ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan nanti adalah bulan jatah umatnya aku. Kenapa ke Sya'ban menjadi bulan yang sangat Allah muliakan? Kenapa Sya'ban itu menjadi bulan yang sampai disandarkan oleh Nabi sebagai bulannya Nabi? Karena hadirin, bulan Sya'ban ini memang banyak sekali dilalaikan oleh orang. Banyak yang bermalas-malasan. Banyak sekali mereka yang melakukan kemaksiatan. Dengan berdalih, mumpung belum datang bulan Ramadan, ayo kita maksiat aja sebanyak-banyaknya. Sebelum datangnya bulan Ramadan, lalai. Akhirnya dia bilang, Ramadan kan bulan ampunan. Sekarang kita lalai biar Ramadan kita dapat ampunan. Ada yang berpikir begitu. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ditanya oleh sahabatnya Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ya Rasulullah, aku tidak pernah mendapatimu melakukan puasa sunnah sebanyak puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban ini. Kenapa ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Yang pertama, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Mentang-mentang dia itu diapit baina Rajab wa Ramadan. Kalah pamor dengan bulan sebelumnya, bulan Rajab, dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalah pamor dengan bulan yang berikutnya, dengan bulan Ramadan sebagai bulannya ampunan. Hingga akhirnya Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh orang. Banyak yang menjadikan ini sebagai bulan pelampiasan. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan dengan dalih nanti bulan Ramadan juga dapat ampunan. Geblek yang begini namanya. Tapi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan kepada kita. Telah memberikan contoh yang nyata kepada kita. Apa jawab Nabi? Wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Sementara ini bulan Sya'ban, wahai sahabatku, adalah bulan di mana rekapitulasi catatan amalan kita selama 1 tahun turfa'ul ila rabbil alamin, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku kepingin tatkala catatan amalan aku dilaporkan kepada Allah taala, wa ana shaim, sementara aku dalam keadaan sedang berpuasa. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, Nabi padahal yang sudah jelas-jelas diampunkan oleh Allah perbuatan dosa. Sebagaimana dalam Al-Fatah Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi capernya sama Allah luar biasa. Kepengen saat catatan amalannya dilaporkan, Nabi dalam keadaan sedang puasa. Mestinya yang caper itu kita. Betul? Betul apa betul? Yang belum tentu kita diampunkan perbuatan dosa. Tapi bulan Sya'ban udah tanggal 7 seperti ini, kira-kira udah pada puasa apa belum? Belum. Subhanallah. Nabi hampir banyak waktu puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena beliau menginginkan saat catatan amalan dihadapkan kepada Tuhan, beliau didapati dalam catatannya dalam keadaan sedang siam.
Padahal Nabi sudah diampunkan perbuatan dosa. Mestinya kita yang harus lebih banyak puasanya. Betul. Yang kedua, padahal Nabi itu dijamin oleh Allah bakal masuk ke dalam surga. Bahkan dalam sebuah keterangan, pintu surga nggak bakalan dibuka sebelum Muhammad masuk ke dalamnya. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban di mana dilaporkan catatan amalan, Nabi kepengen saat dilaporkan dalam keadaan sedang melaksanakan siam. Mestinya kan kita yang harus begitu. Betul. Yang belum tentu besok kita dijamin masuk surga atau tidak. Mestinya kita lah yang lebih banyak dari Nabi puasanya. Subhanallah. Tapi Nabi ingin mendapati semua sempurna dalam catatan amalan saat dilaporkan tercatat oleh malaikat Raqib. Itu beliau hari itu dalam keadaan sedang melaksanakan siam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan Sya'ban, bulan yang sangat Allah muliakan. Bahkan menjadi bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan kita melatih diri kita menjadikan Sya'ban sebagai bulan persiapan dengan melaksanakan ibadah siam agar siap fisik kita, agar siap mental kita, sehingga besok kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah dalam keadaan siap semuanya. Amin ya Rabbal. Coba kalau Sya'ban kita nggak dilatih sama puasa, ujung-ujung nanti besok ketemu awal Ramadan. Biasanya perutnya kaget. Baru aja jam 10 sudah keroncongan perutnya, Pak. Biasanya jam 10 kan kita apa? Makan nasi uduk. Iya, di sini makannya apa? Apa lontong sayur? Jam 10 kan biasanya kita makan ya. Atau taruhlah jam 7 kita udah sarapan, bubur ayam. Kalau udah masuk Ramadan, tiba-tiba perutnya keroncongan. Kenapa? Nggak pernah dilatih untuk puasa. Puasanya setahun sekali. Jadi mentalnya belum siap. Fisiknya juga belum siap. Tapi kalau kita latih di bulan Sya'ban dengan berpuasa, masuk besok awal bulan Ramadan, biasa aja. Karena sudah terlatih dan terbiasa semenjak kita tadi melaksanakan siam di bulan Sya'ban. Apalagi yang harus dipersiapkan mental kita. Yang kedua tentu untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yang tak kalah pentingnya adalah kita membiasakan diri untuk rajin baca Al-Quran. Ini jangan sampai baca Al-Quran hanya setahun sekali, tadarusannya bulan Ramadan doang. Nanti lisannya juga kaku, Pak. Kalau lisan kita jarang baca Al-Quran, wah sekali bacanya agak kaku, agak berat. Coba terlatih setiap hari, nggak banyak lah, cuma 2 lembar misalnya. Nanti bulan Ramadan sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, sebagai bulan ulang tahunnya Al-Quran, udah terbiasa lisan kita dengan melantunkan ayat-ayat suci Quran. Yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Yang ketiga, juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita biasakan untuk bangun di tengah keheningan malam, ya syukur di sepertiga akhir malam, ya kita bangun menghadap Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nanti di saat kita melaksanakan ibadah siam, udah terbiasa nih mata kita untuk bangun jam 3, jam setengah 3 itu biasa. Nah jangan sampai nanti, wah udah mah kita jarang tidur ya, kebablasan, nggak menikmati makan sahur, Pak. Nah itulah beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh kita. Sebagai bulan persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan, seperti halnya tadi yang telah dilakukan oleh junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Sya'ban itu menjadi bulan yang istimewa, menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat, peristiwa-peristiwa yang mulia, yang merubah kehidupan beragama umat Islam di dunia. Di dalam kitab Madza fi Sya'ban yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki telah disebutkan bahwa di bulan Sya'ban itu menjadi bulan di mana kita membaca sholawat oleh Allah telah diperintahkan. Sehingga sholawat itu menjadi ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Sholawat itu di samping mudah dalam pelaksanaannya, juga ini ibadah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu-satunya ibadah yang bukan hanya sebatas Allah merintahin aja, tapi Allah juga melakukannya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika Allah memerintahkan ibadah, perintah itu kepada kita, tapi Allah tidak mengerjakannya. Contohnya apa? Ketika Allah perintahkan kita semua, aqimus sholat, hai sekalian hambaku, tegakkanlah sholat. Pertanyaannya, kira-kira Allah sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Enggak. Kemudian ketika Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, wa atuz zakat, datangkanlah zakat oleh kita. Pertanyaannya, Allah berzakat apa enggak? Enggak. Bahkan ketika Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, pertanyaannya, Allah berhaji apa enggak? Enggak. Tapi ketika Allah perintahkan kepada kita untuk membaca sholawat, kira-kira Allah bersolawat apa enggak? Bersolawat. Apa dalilnya? Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kata Allah, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, mereka sedang dan terus-terusan berselawat kepada Nabi. Subhanallah. Di sini Allah menggunakan redaksi ayatnya dengan bentuk fi'lul mudhari. Apa artinya fi'lul mudhari? Al-fi'lul ladzi yadullu ala zamanil hali awil mustaqbali. Suatu perbuatan yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau bahasa orang Cibinong, ini namanya adalah present continuous tense. Ngerti Pak? Ngerti apa enggak? Sama, saya juga enggak ngerti. Artinya apa? Artinya pekerjaan yang menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang. Terus-terusan dilakukan. Maka Allah ketika ditanya kita, Ustaz, kira-kira Allah sekarang sedang apa? Kalau kita jawab Allah sekarang sedang berselawat sama Nabi, betul Pak. Ketika kita ditanya, Pak Ustaz, kira-kira malaikatnya Allah sekarang sedang apa? Kalau kita jawab malaikatnya Allah ini sekarang sedang berselawat kepada Nabi, benar Pak. Kenapa? Karena ayat ini menggunakan fi'lul mudhari yang menunjukkan pekerjaan sekarang dan terus-terusan akan dilakukan. Allah tidak menggunakan bentuknya dengan fi'lul madhi yang menunjukkan masa yang lampau. Berarti kalau menggunakan bentuknya fi'lul madhi, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi hanya dulu doang. Sekarang dan berikutnya kagak. Maka ketika Allah memproklamirkan dirinya, zatnya, dengan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi, baru tuh
kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian hamba-hambaku yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian kepada Nabi. Subhanallah. Inilah satu-satunya ibadah yang tidak hanya Allah perintahkan saja, melainkan Allah juga melakukannya, adalah perintah untuk membaca salawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Namun pertanyaannya hadirin, apakah salawat Allah kepada Nabi itu sama dengan salawatnya kita? Oh, jelas tidak sama. Apakah salawatnya malaikat Allah kepada Nabi itu sama dengan salawatnya kita? Oh, jelas tentu berbeda. Kalau salawatnya kita kepada Nabi, ya dengan salawat itu kita supaya mendapatkan syafaatul uzma, supaya kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda nabinya, man aktsara alayya sholatan, siapa orang yang memperbanyak baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, sesungguhnya orang yang paling pertama besok yang dapat syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang rajin dan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Itu sholawatnya kita. Terus sholawatnya Allah bagaimana? Sholawatnya Allah kepada Nabi itu dengan cara memberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kepada Nabi. Kalau malaikatnya Allah bagaimana? Yakni dengan cara beristighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi. Itulah bentuk salawatnya mereka. Yang tidak sama dengan salawatnya kita. Ini menunjukkan bahwa salawat memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya Tanqihul Qaul, beliau menyebutkan bahwa ya, salawat yang kita baca itu memiliki keutamaan bisa menghancurkan takbir yang bisa menghalangi lancarnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya. Fa'idha shalla alayya in kharaqa dhalikal hijabu wa rufi'a ad-du'a'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah doa yang dipanjatkan oleh kita melainkan antara kita wa bainallahi, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hijabun, ada portalnya, ada tabirnya, ada yang menghalanginya, hatta yusalli alayya, kata Nabi, sehingga kita dalam berdoa itu terlebih dahulu membaca salawat kepada aku. Fa idza shalla alayya, apabila dalam doanya dia bertawassul dan membaca salawat kepada aku, in kharaqa dzalikal hijabu, tabirnya akan terbuka, penghalangnya akan dibuka, portalnya akan dibuka, wa rufi'a ad-du'a'u, dan akan diangkat doa yang dipanjatkan oleh kita. Itulah keutamaan dari baca sholawat. Mudah kita ucapkan dan begitu sangat akan dapat mudah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak berlebihan hadirin, seandainya kalau Ramadan sebagai bulan ulang tahunnya Al-Quran, maka tidak berlebihan seandainya saya katakan Sya'ban ini menjadi bulannya kita untuk memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pak Ustadz, pertanyaannya salawat yang bagaimana yang harus kita baca? Banyak Pak.
versi sholawat itu banyak. Ya, tinggal Bapak pilih kira-kira nikmatnya mau sholawat yang mana. Biasanya Bapak yang hafal sholawatnya sholawat yang bagaimana, silahkan. Yang penting tahu artinya, yang penting khusyuk hatinya, udah memiliki ruh sholawat yang kita baca. Kalau sholawat nariyah kepanjangan, nah, 10 kali udah capek. Ya, kita bisa baca sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa sholawat Jibril sambil dilantunin pakai sholawatan. Wah, sambil naik motor baca sholawatan. Sambil nyapu masjid baca sholawatan. Sambil jogging baca sholawatan. Salawat Jibril mah dilantunin pakai nyanyian enak gitu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca aja. Mau tidur baca sholawatan. Masya Allah. Inilah bulan Sya'ban. Bulannya kita harus memperbanyak baca sholawatan. Bahkan saking ridhonya Allah. Bahkan saking senangnya Allah dengan sholawat yang terus kita baca. Kata Nabi, Allah akan intervensi dalam memberikan pahala dan rahmatnya kepada kita. Apa kata Nabi? Man shalla alayya wahidatan. Siapa orang, kata Nabi, yang membaca salawat kepada aku 1 kali aja, sallallahu alaihi biha asron. Saking senangnya Allah, Allah bakal memberikan rahmat kepada kita asron sebanyak 10 kali. Subhanallah. Padahal kita baca salawat kepada Nabi, tapi Allah bakal menurunkan 10 rahmatnya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu sangat ridho ketika ada kita seorang hamba yang memperbanyak baca salawat kepada Nabi. Kemudian wa man shalla alayya asran, dan barang siapa yang membaca salawat 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'ah, maka Allah bakal balas dengan 100 kali rahmat. Subhanallah. Inilah pentingnya, inilah keutamaannya apabila kita memperbanyak baca sholawat, terutama di bulan Sya'ban sebagai bulan di mana oleh Allah perintah sholawat dalam Al-Quran telah diturunkan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam kitab Madza fi Sya'ban yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki telah disebutkan kenapa Sya'ban menjadi bulan yang bersejarah, bahkan menjadi bulan yang mengubah cara kehidupan beragama umat Islam di dunia, yaitu karena bulan Sya'ban juga menjadi bulan di mana pemindahan arah kiblat, tahwilul kiblah oleh Allah telah diturunkan. Emang bagaimana? Dulu Pak, kiblatnya umat Islam sebelum dihadapkan ke arah Masjidil Haram, itu kita diperintahkan ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ketika Nabi berdakwah di kota Makkah, nyolatnya ngadapnya ke arah Masjidil Aqsa Pak. Sampai dalam sebuah sejarah 16 bulan Nabi sudah hijrah dan tinggal di Madinah, masih aja sholatnya ngadap ke arah Masjidil Aqsa, Pak. Akhirnya Nabi curhat sama malaikat Jibril, Pak. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, udah mah aku diusir dari Mekah sama pendudukku, gak mungkin rasanya aku balik lagi ke sana, karena mereka begitu sangat membenci aku.
Aku rindu sekali sebenarnya ingin ke kota Mekah. Namun apa daya. Mereka sudah mengusir aku, mereka sudah hampir membunuh aku. Aku rindu ingin ke sana. Arah kiblat aja kita tidak ke sana tapi ke Masjidil Aqsa. Wahai Jibril, mintalah sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala agar arah kiblatnya dirubah aja ke arah Masjidil Haram. Di situ ada rumahnya Allah. Bahkan di situ untuk mengenang di mana dulu oleh orang tua aku dilahirkan. Hadapkan sholatnya, wahai Jibril, ke arah Masjidil Haram yang ada di Saudi Arabia. Minta sama Allah, aku hamba biasa. Akhirnya Nabi meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar merubah arah kiblatnya umat Islam sedunia, bukan ke Masjidil Aqsa di Palestina, karena di sana banyak orang-orang Yahudinya. Tapi pindahkan aja ke arah Masjidil Haram, di mana di situ ada rumahnya Allah dan di mana di situ tempat aku dilahirkan oleh orang tuanya. Akhirnya Nabi berkali-kali siang malam mengadahkan tangannya, memalingkan mukanya ke langit, memohon kepada Allah Ta'ala. Siang malam menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah tidak mau melihat hambanya terus-terusan berada dalam kegelisahan. Allah tidak mau melihat hambanya terus-terusan berada dalam kebingungan. Apalagi Muhammad sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam sebuah sejarah ketika beliau sedang melaksanakan sholat zuhur di sebuah masjid di kota Madinah, tiba-tiba ketika dapat 2 rakaat, datanglah malaikat Jibril membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ngebisikin sama Nabi, wahai Nabi, ternyata doa dan permohonanmu sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mulai detik sekarang itu sholatnya menghadap ke arah Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka kala itu ketika Nabi sudah dapat 2 kali rakaat, berubah di rakaat yang berikutnya 180 derajat. Tadinya arah Masjidil Aqsa ke arah selatan, berubah akhirnya ke Masjidil Haram yang ada di arah utara. Maka masjid itu sampai sekarang dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Sampai sekarang itu diabadikan ada, Pak. Kalau umroh biasanya reguler nggak dapat ke sana, hanya ngelewatin doang. Ya, di Madinah itu ya, hanya Jabal Uhud, ya, kemudian kebun kurma, ya, Masjid Sab'ah, Masjid Khandaq sambil lewat begitu-begitu doang. Sama masjid apa yang pahalanya sama dengan umroh, ya, Masjid Kuba. Tapi kalau hajian, itu terkadang kita bisa mampir karena waktunya panjang. Di sana itu Pak ada arah kiblat yang dulu ke Masjidil Aqsa itu diabadikan sampai sekarang dengan tulisan gambar gitu. Gambarnya ke arah kiblat sana, yang sekarang ke sana. Jadi berbeda. Itu untuk mengenang sejarah, tidak melupakan sejarah. Ya, apa dalilnya? Al-Baqarah kala itu malaikat Jibril membawa ayat 144. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Wahai Muhammad, kami sungguh telah melihat berkali-kali engkau mengadahkan mukamu ke langit, meminta kepada Allah Ta'ala, menunggu datangnya wahyu dari Allah Ta'ala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Sekarang aku sudah kabulkan ke arah kiblat yang engkau ingini. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Mulai detik ini arahkan arah mukamu saat sholat ke arah Masjidil Haram yang ada di Saudi Arabia. Sampai sekarang pun kita sholat, dan menjadi salah satu rukunnya sholat adalah istiqbalul Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ini berkat siapa? Ini berkat doa dan permohonan hamba yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah faktor kedua yang menyebabkan Sya'ban menjadi bulan yang istimewa, bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kenapa Sya'ban itu dikatakan menjadi bulan yang sangat Allah muliakan? Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki telah disebutkan karena di bulan Sya'ban juga ada satu malam yang istimewa. Ada malam yang mulia, malam yang mustahil doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malam itu dijadikan sebagai malam pengampunan massal untuk orang yang beriman kepada Allah taala. Itulah yang disebut dengan Lailatul Nisfi min Sya'bana, yang dikenal sama orang kita disebut malam nisfu Sya'ban. Tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa nisfu Sya'ban kita? Hah? Tanggal 14 atau 15? Antara itu ya, 14, 15. Nah itu, malam nisfu Sya'ban itu hadirin adalah malam yang istimewa. Malam yang mulia. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu. Ada 5 malam yang apabila kita berdoa mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 malam dikala kita minta ampunan kepada Allah taala, mustahil untuk tidak diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Apa? Yang pertama, awwalul lailatin min Rajaba, malam pertama bulan Rajab. Kemarin tuh adalah malam yang istimewa. Datangnya setahun sekali, jangan disia-siakan. Yang kedua, kapan? Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Ini insya Allah dapat setiap pekan. Jangan dilupakan. Karena ini malam Jumat, malam yang istimewa. Akhirnya sholat subuh, sholat utama, sholat wajib 5 waktu, yang paling mulia di antara yang 5 itu adalah sholat subuh. Dan di antara macam-macam sholat subuh, antara Senin sampai ketemu Minggu, yang utama adalah sholat subuh yang dilakukan di subuh hari Jumat. Karena melihat kemuliaan malam Jumat. Yang ketiga, malam yang mulia adalah malam apa? Lailatul Nisfi min Sya'bana, malam pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Datangnya setahun sekali, besok jangan disia-siakan. Jangan dilewatkan. Dulu saat kecil di kampung saya tuh sampai melek. Nggak boleh tidur, baca sholawat. Pakai batu, masih ingat saya tuh. Dibekelin sama orang tua, ngopi biar nggak tidur tuh sama nasi liwet. Kalau malam nisfu Sya'ban. Karena setahun sekali. Dulu di kampung waktu kecil saya masih SD. Terus yang keempat apa? Malam mulia itu malam apa? Hah? Ada yang tahu, Pak? Ya, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, malam takbiran. Itu malam yang istimewa. Malam kemenangan, malam untuk kita meraih ampunan. Bukan malah hura-hura nyetel petasan. Bukan hura-hura main jalan-jalan ke stadion. Wah, anak-anak muda mah kadang-kadang suka ketipu ya. Oh, malam takbiran bukannya takbiran, habiskan suara dengan takbiran. Iya, nyiapin pakaian. Ya, bahkan meminta doa dan ampunan, dia malah nyetel petasan. Wah, ngegeng naik motor puas-puasan. Aduh, ya Allah. Kenakalan remaja sekarang mah begitu. Dan yang terakhir adalah Lailatul Adha, malam Idul Adha. Itu malam pengampunan. Malam persiapan kita akan bertakarub kepada Allah Ta'ala lewat penyembelihan hewan kurban. Bukan malah hura-hura. Itulah 5 malam yang istimewa. Maka ketika nanti kita datang malam nisfu Sya'ban, ayo kita sing-singkan dengan baju kita. Ayo kita kuatkan ikat pinggang kita. Kita bangunkan keluarga anak istri kita
untuk menghidupkan malam itu. Kenapa? Innallaha la yattali'u ila sama'id dunya fi lailatin nisfi min Sya'ban. Karena pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langitnya dunia. Sambil apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, akan menaburkan, memberikan ampunan kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi. Illa, kecuali isnaini, 2 orang Pak, yang meskipun dia mendapatkan malam nisfu Sya'ban, tapi dia tidak akan mendapatkan dengan istilah pengampunan massal. Siapa? Yang pertama, illa li musyrikin, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia terjaga, meskipun dia mendapatkan nisfu Sya'ban, tapi punya syirik kepada Allah taala, tidak akan dapat pengampunan massal dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada malam itu Allah menyebutkan dalam hadis qudsinya, "Man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfirulah." Siapa orang yang pada malam ini dia meminta ampunan kepada Allah taala, dia rela tidak tidur, dia rela berjaga untuk mendapatkan, menerima ampunan dari Allah taala, fanaghfirullah, maka kami akan berikan ampunan kepadanya. Bahkan wa man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh. Siapa orang yang pada malam hari ini dia bangun karena cinta kepada Allah taala, mengharapkan terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanuhibbulah, maka kami pun akan balik cinta dan memberikan apa yang diinginkan kepada mereka. Tapi orang musyrik kepada Allah taala, orang yang dalam hatinya punya keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka itu tidak akan dapat pengampunan massal dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua golongan yang pertama ini selamat, bukan termasuk orang-orang yang syirik. Alhamdulillah. Tapi yang kedua, ini menjadi peringatan. Yang kedua, yang tidak akan dapat ampunan massal, meskipun tadi Allah turun ke langitnya dunia untuk menerima keluhan dan permintaan ampun dari kita semua, tetap tidak akan diampunin. Siapa? Au musahin. Kata para ulama, musahin itu artinya orang yang masih punya rasa dendam, belum islah. Orang yang dalam hatinya punya permusuhan sama saudaranya, tapi belum akur juga. Masih terus musuh-musuhan, masih terus diam-diaman, masih terus saling benci-benci, saling hasut, saling menjatuhkan. Itu meskipun dia dapat malam nisfu Sya'ban, tapi tidak akan pernah dapat ampunan sampai kita islah damai dengan saudara, tetangga, keluarga, teman sejawat kita, baru kita bakal dapat ampunan massal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih punya merasa dendam dan musuh-musuhan sama dia, alangkah baiknya ya kita mengalah untuk kita bermaaf-maafan dengan sesama, agar nanti malam nisfu Sya'ban sebagai malam massalnya pengampunan oleh Allah bakal diberikan kepada kita. Amin ya robbal. Dalam keluarga, istri sama suami kadang suka diam-diaman, marah-marahan, akur sebelum datang nisfu Sya'ban. Orang tua sama anak kadang selalu kadang suka berantem lah sama orang tua. Kadang orang tua sensitifan dibuat sama anak. Ayo kita maaf-maafan dah sebelum datang nisfu Sya'ban. Dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman kita sebelum datang nisfu Sya'ban, agar kati pahala kita berlipat-lipat di mata Allah Ta'ala, agar nanti ampunan oleh Allah diberikan kepada kita. Yuk kita akur, islah dengan sesama. Bukankah kalau seandainya sudah kita islah, saling damai itu enak ya Pak ya? Bahkan disebutkan, kata Pak Presiden kita, ya, kalau kita punya musuh satu aja, terasa apa? Berat ya. Ya Pak ya, punya musuh satu terasa berat. Tapi punya kawan banyak masih kurang. Itulah beratnya kalau kita masih punya musuh, apalagi kita belum islah. Yuk sebelum datang nisfu Sya'ban
kita saling akur, saling damai dengan keluarga dan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Itu hadirin Bapak Ibu yang membuat nisfu bulan Sya'ban menjadi bulan yang istimewa. Yang pertama karena apa tadi Pak? Karena Nabi ya memperhatikan dengan memperbanyak ibadah siam. Karena bulan ini adalah bulan untuk dilaporkan catatan amalan kita. Yang kedua, Sya'ban itu menjadi bulan mulia. Kenapa Pak? Karena menjadi bulan di mana Allah telah perintahkan kita untuk baca sholawat. Yang ketiga, Sya'ban itu menjadi bulan mulia. Kenapa Pak? Karena pada bulan ini arah kiblat oleh Allah telah dirubah. Dan yang keempat, Sya'ban menjadi bulan yang istimewa, menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan pengampunan masal, yaitu malam nisfu Sya'ban. Inilah hadirin Bapak Ibu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa menggali hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin Bapak Ibu, mari kita sama-sama sebelum akhiri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, ya orang tua kita yang sudah tiada. Ya, ini biasanya bulan Sya'ban mau Ramadan ini banyak yang ziarah kubur ya, mengirimkan doa-doa ya untuk orang tua, untuk keluarga yang telah duluan ke rahmatullah. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa mendapatkan terus curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diselamatkan dari siksaan kuburnya. Dan untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita semoga disehatkan ya. Kemudian kita bisa besok memasuki bulan Ramadan sehingga kita doa kita Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan itu menimpa kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kedua saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya lagi proses terus membangun asrama santri putra 3 lantai Pak. Alhamdulillah di atas lahan wakaf kurang lebih 800 meter. Sekarang sedang proses penghebelan ya untuk badan. Setelah itu mau ditutup, dibalokin, kemudian ditutup, didak ya untuk dicor. Ya alhamdulillah ya kedalaman kemarin itu 1,30 meter karena untuk 3 lantai. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, ini memang luar biasa ya perjuangan. Mudah-mudahan ya Allah kita yakin bahwa pasti ada rezekinya. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon doa dari Bapak semuanya, dan barangkali mungkin Bapak ingin menginvestasikan, silahkan untuk akhirat kita. Yang ingin membanyakan hartanya, melanggengkan hartanya, silahkan, insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya sama kita berdoa semoga apa yang kita hajatkan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi man unzila 'alaihi al-Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham farij humumana wa yakashifal gham ikshif humumana wa ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim.
اللهم ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.